beliau Sayyidi Asy-Syarif Muhammad Al-Habib membuka tausiah beliau, irsyadat beliau dengan ungkapan kalimat basmalah, ungkapan kalimat tahmid dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang hidup di akhir zaman, beserta keluarga, para sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan keridhaan yang sempurna kepada imam kita, kepada pemimpin kita, kepada guru pembimbing kita yang menjadi mahkota bagi orang-orang yang arifin billah, yakni Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Tak lupa mudah-mudahan keridhaan Allah yang sempurna itu juga dilimpahkan kepada segenap orang yang punya hubungan dengan beliau, baik sebagai santri maupun pecinta-pecinta Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu sampai akhir zaman. Kemudian beliau menyampaikan penghormatan yang luar biasa kepada segenap syurafa, kepada bapak-bapak pejabat pemerintah, bapak bupati, kapolres, dandim, dan beserta staf-stafnya, beserta jajarannya. Tak lupa beliau menyampaikan penghormatan kepada segenap para muqaddamin, juga para ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibbat, muslimin, muslimat yang hadir pada saat ini, baik dari kalangan muda maupun tua, dimanapun asalnya tempat yang berbeda. Dan beliau menyampaikan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengucapkan alhamdulillah atas taufik yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian juga indahnya takdir Allah yang telah berjalan kepada kita, yang telah sampai kepada kita, juga atas sempurnanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita berkumpul di tempat ini semata-mata karena limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menegaskan bahwa rahmat Allah itu jumlahnya sebanyak 100. Yang satu dibagikan di dunia, yang menjadi alat, menjadi media makhluk yang ada di dunia ini saling menyayangi satu dan yang lainnya kesemuanya karena ada limpahan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sisa yang 99 rahmat Allah akan dibagikan kita pada kehidupan kelak di akhirat pada hari kiamat. Nikmat Allah dan rahmatnya begitu luar biasa, kita tidak akan sanggup menghitungnya karena jumlahnya tak terbatas, tidak bisa dijangkau dengan akal dan panca indera. Termasuk rahmat Allah yang kita rasakan pada saat ini, Allah Ta'ala berkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, di mana tempat ini dan acara ini menjadi momentum berkumpulnya para ikhwan, para akhwat, muhibbin, muhibbat, bahkan kalangan umat Islam yang hadir. Ini menunjukkan bahwa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua berkumpul seperti ini dari kalangan umat Nabi Muhammad, pasti mereka berkumpul dalam rangka sama-sama melakukan kebaikan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri khusus umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tidak akan berkumpul dalam kebatilan, dalam kesesatan, tapi mereka akan berkumpul dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kita masuk golongan ini, amin Allahumma amin. Nikmat Allah telah nyata dan kekuatan Allah telah kita saksikan melalui fakta-fakta yang ada, seperti terjadinya
kasus corona yang melanda dunia ini mengingatkan bahwa diri kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia merupakan makhluk yang lemah di hadapan Allah. Ketika terjadi corona, siapa yang bisa menghadangnya? Siapa yang bisa menghindarinya? Itu semua karena kekuatan Allah yang luar biasa. Dari sini kita introspeksi dari corona. Ternyata kalau kita tidak punya apa-apa, kita lemah tak berdaya, tak punya kekuatan apapun, siapapun orangnya, bahkan negara-negara kuat yang terkenal dengan teknologinya, budayanya, kecanggihannya, termasuk medisnya, ternyata semua telah bahkan dilanda oleh yang namanya virus corona. Berarti kita semua lemah tak berdaya. Jadi semua harus sadar kita tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Setuju? Maka kita tak pantas menyombongkan diri karena kita ternyata tak berdaya. Kekuatan Allah begitu luar biasa. Sehingga dalam corona kita menyaksikan banyak orang yang meninggal dunia. Banyak yang sakit terkena virus-virus. Tak seorang pun yang mampu menolaknya. Tak seorang pun, semuanya terkena imbas dan akibatnya. Maka fakta ini membuat kita sebagai pelajaran bagi kita bahwa yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua makhluk yang lemah, tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tak pantas berputus asa atas wabah yang telah melanda ini. Ternyata Allah masih berkenan menurunkan rahmatnya, masih berkenan menyelamatkan kita dengan menghilangkan wabah corona. Andaikan tidak ada rahmat Allah yang kita terima, niscaya kita semua akan binasa. Masih untung yang mati tak seberapa. Kalau mati semua, bagaimana nasib kita? Untung diodik bentak mati. Alhamdulillah. Nah, rahmat Allah harus kita akui. Setelah kita mendapat rahmat Allah, jalan kedua kita harus istilahnya taubatan nasuha, taubat nasional. Kita koreksi kelemahan kita koreksi kesalahan kita, maksiat yang kita lakukan. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan Al-Quranul Karim yang artinya wahai manusia, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa. Kemudian dari jiwa itu menjadikan istrinya dan berkembang biaklah yang namanya Bani Adam di seluruh penjuru dunia. Di sini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, melalui ayat-ayatnya. Yang harus kita lakukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa merupakan akhlak yang mulia yang harus menjadi pegangan kita dalam kehidupan di dunia ini. Selanjutnya kita harus mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui kelemahan, dengan mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Harus kita tindak lanjuti dengan taubat nasuha, kemudian meningkatkan akhlak takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita dalam ayat-ayat suci Al-Quran bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Ini kalimat-kalimatnya isim tafdil yang menunjukkan yang paling utama, yang paling mulia, apalagi diperkuat dengan huruf taukid inna. Jadi Allah tak pernah melihat zahir kita, tak pernah melihat kekuatan kita, pangkat, jabatan dan harta kita, apapun yang kita miliki. Yang dinilai oleh Allah adalah apa yang di dalam hati kita, yakni berupa takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah menyatakan at-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di hati, bukan hanya syiar-syiar zahir saja, tapi takwa adalah isi hati kita. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengajak kita untuk bertaubat dan bertakwa, kan ini merupakan solusi bagi kita. Takwa dan taubat merupakan benteng penyelamat bagi kita dari musibah dunia, lebih-lebih musibah akhirat. Siapa yang harus kita lindungi? Pertama, diri kita.
Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian agar selamat dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah kelompok manusia yang dicampur dengan batu-batu. Maka dari ayat ini kita diperintah untuk berlindung kepada Allah, memohon agar diselamatkan oleh Allah dengan cara adalah takwa kepada Allah dan bertobat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengajak kepada kita semuanya bahwa takwa merupakan perilaku yang baik yang harus kita aplikasikan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berbuat baik kepada orang lain, saling tolong menolong dalam kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan di Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan takwa adalah merupakan kunci dari segala kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Maka orang yang ingin mendapatkan kejayaan dan kemuliaan, kebahagiaan, ketenangan hidup, kunci utamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an datang membawa bendera Thariqah At-Tijaniyah, mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita yang menjadi syarat dalam thariqah bahwa fondasi utama dalam thariqah Tijani adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala fisri wal alaniyah, baik ketika sendiri maupun di hadapan orang banyak. Kemudian beliau juga Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an mengajak kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca wirid-wirid yang ada dalam thariqah At-Tijaniyah, agar wirid-wirid tadi itu mendatangkan kebaikan, kebahagiaan dan juga akan menjadi penyelamat bagi kita dari berbagai musibah baik dunia maupun akhirat dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para akhwan akhwat muhibbin muhibbat rahimakumullah, takwa adalah benteng bagi kita. Benteng bagi kita. Kalau seseorang ingin selamat dari fitnah, dari musibah apapun, maka dia harus memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala ujian, rintangan, tantangan akan bisa dilewati karena takwa merupakan benteng penyelamat bagi kita semuanya. Sekali lagi beliau menyatakan bahwa wabah corona yang telah melanda kita, yang telah kita alami, ini adalah sebagai peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada jalan Allah dengan cara bertakwa dan kembali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas kita adalah islahun nafsi, rekonsiliasi diri, memperbaiki diri, takwa kita lakukan, taubat kita laksanakan. Yang ketiga, kembalilah kepada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Kita laksanakan ajaran-ajaran beliau, karena ajaran beliau yang akan menjadi penyelamat kita semua. Di antaranya kita harus kompak, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya untuk menyebarkan pelaksanaan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih belum terlambat untuk kembali ke jalan syariat. Jangan menunda-nunda waktu, kata beliau, karena di antara kita tidak ada yang tahu kapan akan meninggal dunia, kapan akan mati. Siapa yang di antara kita menjamin hidupnya akan sampai 100 tahun? Ini peringatan dari beliau bahwa keyakinan kita harus tanamkan dalam hati. Kehidupan dunia adalah terbatas, hanya sesaat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Beliau menyatakan satu hari kehidupan di akhirat sama halnya dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Maka jangan tunda-tunda waktu. Manusia tidak tahu kapan dia akan mati, kapan akan meninggalkan dunia. Maka harus senantiasa mengisi kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita harus berpikir
setelah mati. Apa yang akan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus menjadi orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang bodoh. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu membawa bekal dari kehidupan dunia untuk kehidupan akhiratnya. Untuk kehidupan orang yang cerdas, orang yang punya bekal untuk dibawa ke alam akhirat merupakan amal ibadah dan amal soleh. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an menjadi contoh nyata bagi kita. Beliau hidup dalam jangka waktu 80 tahun. Beliau mengisi dakwah thariqahnya selama 34 tahun. Beliau turun ke bawah, membina umat dimanapun tempatnya. Beliau dakwai melalui thariqah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Dan ternyata ini merupakan contoh bagi kita bahwa beliau adalah sosok-sosok orang yang besar manfaatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan punya tanggung jawab moral untuk menjadi orang yang paling bermanfaat, memberikan manfaat yang banyak kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan beliau kepada kita, ikuti ajaran Al-Qur'an, hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita usahakan melaksanakan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa-apa yang menjadi larangan. Bahkan beliau berwasiat juga, jangan kita mudah tertipu, terlena dengan bujukan-bujukan kelompok-kelompok tertentu yang akan membawa kepada kesesatan, termasuk membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kembali ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah melalui bimbingan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jauhi fitnah, jangan menjadi fitnah bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dianjurkan oleh beliau menjadi rahmat bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau, mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semuanya bisa menjalankan thariqah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu yang jelas-jelas thariqah beliau sesuai dengan standar syariat. Ikhwan, akhwat, perilaku kesehariannya tidak boleh menyimpang dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad menyatakan, timbanglah dengan timbangan syariat. Ajaran-ajaran thariqah ini timbanglah dengan ajaran-ajaran syariat. Kalau cocok maka lakukan, kalau tidak cocok maka tinggalkan. Ini adalah pesan yang begitu luar biasa kepada Syekh Ahmad agar ikhwan tidak bertentangan dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa beliau, mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari musibah apapun, musibah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah taala memperbaiki hati-hati kita, jiwa-jiwa kita sehingga semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan segala urusan kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Poinnya, ingin hidup bahagia. Yang pertama, tingkatkan takwa kepada Allah. Yang kedua, bertaubat kepada Allah. Kemudian, lakukan apapun dengan tuntunan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Corona adalah pelajaran bagi kita bahwa kita makhluk lemah tak berdaya. Kekuatan Allah begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai penerjemah mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.